Para mitra Poliama, Tim Mahaya balik lagi di program WHH Wolol Habari Hulondalo. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di pukul 8 sampai dengan pukul 9 ada program berbagi sehat untuk semua, bersua bincang-bincang seputar kesehatan bersama Dr. AR Muhammad SPPD Finasim atau Dr. Tony. Program bersua berbagi sehat untuk semua terselenggara kerjasama Klinik Utama Miras Hati Kota Gorontalo, Dr. AR Muhammad SPPD Finasim atau Dr. Tony, dan juga Radio Poliama. Saat ini Dr. Tony sudah bersama-sama kami di studio Poliama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Di Mahaya berupa fals suara lagi berkurang 10%, insya Allah. Yang penting bukan corona. Ya, amin. So, vaksin toh. Alhamdulillah. Dok, apa kabar Dok? Lo sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apalagi bulan Ramadan. Tentu sehat ini penting. Pepin puasa ke hari ke-7 atau hari ke-8? Sok 14 juga. 14 juga. Sama dia, Dok. Bagas ke-8 atau ke-9? Kira-kira 10. Alhamdulillah sudah 14 Ramadan, Dok. Ya. Tidak terasa ya. Tinggal setengah perjalanan. Iya, kurang lebih demikian. Ya. Dan tentunya di pagi hari ini untuk pembahasan, tentunya masih pembahasan seputar kesehatan secara bebas. Dan mungkin ini lebih kepada menjaga kesehatan di bulan puasa, mungkin, Dok, ya. Boleh. Bagaimana kemudian kita menerapkan pola sehat di masa normal dan juga di saat puasa, pola makan sehatnya bagaimana, cara mengkonsumsinya bagaimana. Karena beda, Dok, di hari normal biasa 3 kali 1, Mas Satya bawa 2 kali 1. Tapi banyak-banyak. Dengan porsi yang banyak. Ini mungkin yang akan kita bersuakan berbagi sehat untuk semua di hari ini. Sebelumnya kita akan persilakan Dr. AR Muhammad SPPD Finasim sebagai pengantar awal di bersua pagi hari ini. Todolo, Dok. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang kurang sehat insya Allah segera disembuhkan, sehingga kita bisa sama-sama walaupun di bulan Ramadan bisa berproduktivitas yang maksimal. Sepertinya kasus-kasus atau jumlah pasien corona di Provinsi Gorontalo semakin menurun. Cuma kita harus lebih berhati-hati. Mati mai senggol. Iya. Tempat berkumpulnya. Apalagi, Dok, 2 tahun belakangan ini kan kita dibatasi. Iya, ketat. Dibatasi ketat ketika tak keluar 1 kali. Ya. Luar biasa. Setelah bulan puasa ini akan terjadi peningkatan kasus, sehingga kembali ke diri kita masing-masing untuk menjaga diri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Memang pengamatan saya akhir-akhir ini sebagai contoh di masjid, memang jaga jarak itu sudah tidak dianjurkan. Tetapi maskernya sebenarnya harus masih tetap pakai. Iya. Cuma hampir 90% itu sudah melepas masker. Nah, ini yang dikhawatirkan. Setelah ini akan terjadi peningkatan kasus, karena itu tadi 3M-nya sudah mulai longgar, tinggal 1,5 M. Kalau 1,5 miliar boleh. Karena masker kan kurang gantung setengah. Memakai 1. Ya, karena masker banyak tergantung di dagu. Cuci tangan sudah jarang.
jaga jarak. Jaga jarak juga sudah tidak diperhatikan, sehingga ini walaupun kasus sudah sangat menurun, tetapi satu hal yang tidak mungkin akan meledak lagi. Ya, diharapkan masing-masing kita tetap menjaga atau melaksanakan protokol 3M itu secara ketat dan konsisten. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi itu yang diharapkan oleh dokter sebagai praktisi kesehatan untuk kita semua masyarakat Gorontalo. Tentunya ini juga adalah termaksud himbauan untuk kita semua, kebaikan untuk kita semua. Kita menjaga Gorontalo, kita mendoakan supaya Gorontalo ini bebas dari COVID sampai di angka 0%. Kita terima yang mau bergabung di line telepon, Dok, ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dari Ridwan Wanto di Biluhu, Pak Dok. Pak Ridwan Wanto di Biluhu. Toduolo Pak Ridwan Wanto. Iya. Saya langsung kepada Pak Dokter Toduolo dengan pertanyaan. Jadi begini, Pak. Biluhu mana nih? Barat, timur? Pak, Biluhu Barat atau Biluhu Timur? Kecamatan Biluhu, tepatnya Desa Botu Bolu. Botu Bolu. Iya. Pemekaran ya? Nama desa. Iya. Kalau Pemekaran. Biluhu Timur itu masih Batu Dak Pantai. Di Biluhu Induk ini berarti, Dok. Iya, Kecamatan Biluhu. Pemekaran desa apa nih? Pemekaran Mekar dari Batu Dak Pantai. Toduolo. Iya, sudah kecamatan baru. Iya. Iya, baik. Pertanyaan saya mengenai vaksinasi Iya. untuk yang ketiga. Kebetulan saya ini sudah selesai vaksin 2. Vaksin booster ya? Ya. Yang booster ya? Iya. Iya. Cuman menanti vaksin yang ketiga. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, apakah tidak mengganggu kesehatan kita ketika bervaksin sementara melaksanakan ibadah puasa? Saya khawatirnya daya tahan tubuh kita turun. Nah, itu saya berpikirnya agak negatif. Saya mohon penjelasannya dari Pak Dokter. Sebenarnya sudah mau vaksin ketiga ini, cuman masih khawatir. Vaksin kedua kapan, Pak? Vaksin kedua sudah berapa bulan ya? Sudah dari bulan Desember kalau tidak salah. Itu sudah mau hampir sudah hampir mau 6 bulan ya? Iya. Ya. Oke. Nanti dijelaskan. Oke, makasih. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan tadi yang ada di Biluhu. Bisa ikutan lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londo utono taton. Wakiato boleh mo. Tatono tanggulo. Kari totenilo. Tanggulo taton. Kari Pak Karim. Oh, ti Pak Karim. Toduolo Pak Karim boleh mo. Rumah nih borate boleh. Toduolo. Ada lo penyeklatnya lo. Penyeklatnya mana lo jalan 4 tahun. Nggak tahu lo itu. Penyeklatnya dia walu atau maple lo nak ada lamu taple pun ya. Coba dia ya. Di Pak Karim umur ngole? Ya, dibuat dulu ngali ketika putih suara dok. Nomor pemanggilan nomor. Umur li Pak Karim. Umur lingol. Dia mah 61. Oh. 61. Lanjut. 61 umur lagi ya. Kata mau bualo dulu. Mau uci yang bulu atau kurang betul umur yang buat itu nih mahal. Kuato? Kuato loh itu. Jatuh untuk dipilih aku. Kalau tinggal mali
Maliololo betul itu penyakit latia lau jelas ini latia betul di kalau bagi ya Saya, Oke. Mbak Wita. ya Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Karim. suara orang muda ya. Iya. Seperti orang muda tapi Iya. energik ini Pak Karim, 61 tahun. 1 tahun. Satu penelpon lagi, Dok ya. Ya. Halo. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo. Oke, terima kasih. Tembek demai. Batu kok diobral. Tuh dulu Dok untuk 2 penanya tadi. Ya. Oke. Alhamdulillah ada 2 penanya. Ya, Dari Pak Ridwan di Biluhu ya. Biluhu. Tentang vaksin, ini pertanyaan bagus. Alhamdulillah Pak Ridwan sudah 2 kali vaksin. Ya. Yang penting vaksin terakhir itu bulan Desember. Memang secara aturan itu vaksin yang terbaik vaksin booster itu yang terbaik pada antara 3 sampai 6 bulan. Itu untuk booster itu kan andel HPT charge. Ya. Jadi Charge lagi. kalau sudah lewat waktu kurang bagus. Ya. Atau tidak bagus malah. Makanya dianjurkan 3 sampai 6 bulan sehingga antibodi kita ini cepat terbentuk lagi yang baru. Nah, kalau dihitung-hitung ini kan bulan 4. 4. Jadi Iya. masih ada 2 bulan Pak Ridwan. Kalau sebenarnya secara kesehatan vaksin mau pada bulan puasa tidak terlalu pengaruh, cuma memang ditakutkan ada terjadi reaksi vaksin yang kita kenal dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan biasanya jarang pada booster, biasanya pada suntikan pertama atau kedua. Namun kalau Pak Ridwan ragu-ragu, masih menunda setelah puasa, karena jarak penyuntikan kedua ke booster itu masih ada waktu 2 bulan kan. Iya. Jadi kalau tambah lagi, ini kan tinggal 2 minggu mungkin setelah puasa ini, Ramadan sama hari raya. Ya, setelah raya ketupat lah. Ya, karena biasa kan masih ada euforianya. Jadi bisa vaksin, tidak akan menunda. Tapi kalau memang sudah mau tidak masalah pada saat bulan puasa. Iya. Bahkan di beberapa tempat disiasati malam hari. Iya, benar. Ada beberapa tempat seperti kemarin minggu yang lalu di Masjid Baitur Rahim kota. Iya. Di Taruna juga ada. Iya, dibikin malam hari. Iya. Tapi saya lihat kalau di PMI Limboto itu pagi hari seperti hari biasa. Jadi tinggal memilih. Kalau kurang kurang yakin, iya, setelah lebaran aja enggak apa-apa. Yang penting kan masih tenggang waktu kurang dari 6 bulan dari vaksin kedua. Iya. Iya. Tidak jauh ya Dok ya, Iya. dari vaksin kedua. Iya. 3 sampai 6 bulan. Iya. Itu yang dianjurkan oleh kesehatan. Kemudian dari Pak Karim, ini di luar COVID. Iya. Jadi Pak Karim kan sudah umur 61 tahun. Saya kira 61. tadi umur 26. Suaranya lantang, semangat. Iya, semangat. Memang pada umur-umur begini Pak Karim, apalagi di atas 50 lah sekarang, itu sudah mulai timbul penyakit-penyakit degeneratif. Salah satunya nyeri-nyeri pada sendi, Kram-kram biasanya. Dan salah satu penyebab biasanya asam urat yang tinggi, sehingga saya anjurkan ke
Pak Karim bisa ke puskesmas atau rumah sakit untuk pemeriksaan check up, terutama masuk asam urat dan gula untuk menilai karena penyakit sendi itu banyak macamnya. Iya. Banyak macam. Cuma orang awam sering bilang asam urat. Iya. Padahal tidak semua sakit sendi itu karena asam urat. Asam urat ya. Masih banyak penyebab faktor lain, sehingga apalagi umur yang sudah 60 tahun ke atas ini. Iya. Cuma lupa tanya kalau sudah vaksin tadi. Sudah lansia, Dok, ya. Mungkin itu Pak Karim ya. Jadi silakan hubungi vaskes terdekat, puskesmas, dokter praktek atau rumah sakit. Lebih spesifik lagi ya pemeriksaannya. Memang kalau cuma lewat udara begini kan saya tidak lihat orangnya, tidak lihat sakitnya di mana. Iya. Oke, terima kasih untuk Pak Karim dan juga Pak Ridwan Wantu yang ada di Biluhu. Yang masih ingin bergabung, kita buka kembali kesempatan di line telepon 085298807552 di penelpon seluler dan juga di via WA. Halo, halo. Oke, terima kasih. Iya, terputus lagi. Saya kembali pertanyaan lagi nih, dokter. Dok, kita tahu kan ini puasa sebenarnya banyak sekali orang bilang puasa itu baik untuk kesehatan. Tapi kita juga sebenarnya perlu sih sebenarnya, Dok, dijelaskan dari sisi medisnya itu sebenarnya apa sih yang membuat kita sehat ketika kita tidak makan, kita tidak minum selama kurang lebih 14 jam. Dari sisi medis nih, Dok, kita butuh penjelasan juga, silahkan, Dok. Ya, jadi begini, dalam setahun kan 12 bulan ya. Iya. 365 hari. Iya. Sekian menit, sekian detik. Iya. Nah, kita sengaja diatur, terutama dalam agama Islam. Agama lain juga kan ada puasa-puasanya. Iya, kan? Ada puasa juga, Dok. Bahkan di Advent itu setiap Sabtu kalau tidak salah. Iya. Malah per minggu. Setiap minggu puasa. Nah, tentunya ada maksud dari Sang Pencipta untuk kita dipuasakan. Yang pertama, saya ibaratkan mesin tubuh kita itu seperti mesin. Ya memang seperti mesin. Iya, lambung berputar setiap hari. Terus, walaupun kita tidur sebenarnya jantung, paru-paru semua berfungsi. Iya. Yang tidak berfungsi ya tinggal mata tutup. Tertidur. Tertidur mati sementara. Diharapkan dalam berpuasa kurang lebih rata-rata di Indonesia 13 sampai 14 jam. Iya. Bahkan di beberapa daerah di dunia ini katanya ada sampai 20 jam. Iya. Saya lupa daerah mana, negara mana, sehingga lebih lama puasanya daripada kita ya. Nah, kalau kita membayangkan seperti mesin, terutama saluran cerna, tentunya ini memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk istirahat juga. Iya. Istirahat juga sehingga mesin penggiling gilingan padi ya, itu bisa beristirahat. Tentunya banyak yang cuma kadang-kadang ada yang salah kaprah. Iya. Begitu buka langsung balas dendam. Ya, itu juga, Dok. Ya, memang secara perhitungan pemasukan kalori ya mirip-mirip yang tidak puasa, cuma waktu istirahatnya yang terjaga. Iya. Tapi dari jumlah yang dimakan bahkan lebih dari normal ini yang harus perhatikan.
dibijaksanai. Karena coba dihitung, Iya. bahkan bisa lebih. Iya. Sehingga pada setelah Lebaran justru orang naik berat badan. Iya. Bukan malah turun ya, Iya. kalau tidak dijaga porsi Iya. makannya memang begitu. Memang betul ada jeda Ya, 14 jam. Tapi sekalinya buka, setelah buka sampai sahur tak ada terus. oh cookies lio, es buah lio, bubur ayam lio, tili ayam lio, patama ilah lio. Apalagi kalau kurang mengkonsumsi buah dan sayur, Iya. nasi ini yang sudah melebihi daripada porsi lauk dan sayur yang Iya. sebenarnya. Ini juga yang lucu, Dok. Jadi itu mungkin penjelasan dari Dok. Ada tambahan lagi, Dok? Untuk sementara begitu. Iya. Kita tunggu telepon yang lainnya. Oke, silakan yang masih ingin bergabung Toduolo di line telepon. Iya, Dok, mungkin nih kita lebih kepada kambuhnya mah saat Iya. puasa. Ini biasanya umum terjadi dan saya juga sering seperti itu, Dok. Padahal porsi makan sudah diatur dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita mensiasati Iya. ini lagi, Dok? Biasa jam-jam kambuh itu sudah di jam-jam 10, jam 11 itu, Dok. Iya. Setelah sahur. Jadi gini, sebenarnya mah itu kan banyak macam penyebabnya. Ya. Intinya terjadi peningkatan asam pada saat tertentu. Nah, memang tipe-tipe sakit mah itu macam-macam setiap orang. Kalau memang orang memang ada sakit mah duluan, sebenarnya bisa diantisipasi sebelum puasa sudah berobat mahnya, sehingga pada saat masuk pada bulan puasa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit mah atau lambung. Bagi yang tidak, yang hanya kadang-kadang, bisa didampingi dengan obat mah pada saat buka atau sahur, sehingga setidaknya mengurangi produksi asam atau bisa menekan asam. Nah, kadang-kadang orang itu, terutama yang sakit mah, nanti sudah sakit baru ke dokter. Contoh seperti gini, ada orang mabuk kendaraan. Iya. Nah, ada yang salah, diminum obat antimo itu, Antimual. atau antimuntah itu, Anti muntah. pada saat kendaraan sudah jalan. Iya. Padahal Harusnya 1-2 jam sebelum bepergian sudah diminum, sehingga obatnya sudah kerja baru jalan. pas mobilnya jalan Ya, sudah sudah bereaksi. bereaksi. Ya. Ini tidak, mobil jalan dia minum, sudah muntah duluan baru obatnya bekerja. Sampai di limbo obat curah. Ya, mirip-mirip begitulah. Jadi dipersiapkan lambung kita bagi, terutama yang bagi yang sakit mah, untuk tetap kalau bisa berobat dulu. Bagi yang karena peningkatan asam lambung, mungkin pada saat sahur bisa minum obat mah. Mungkin 2 itu yang Iya, sederhana. tapi kalau untuk minum obat mahnya sebelum sahur atau setelah sahur, Dok? Sebelum makan sahur atau tergantung, bisa setelah, bisa sebelum. Oh iya, oke. Begitu juga untuk buka puasa, Dok. Iya. Apa kita bisa mengkonsumsi yang langsung tentu. beratnya atau bagaimana? Tentunya kan ada tipe-tipe orang. Ada orang yang suka buka puasa langsung Nasi berat. Iya. Ada yang Iya. biasa-biasa saja. Jadi intinya gini, tetap ada obat mah. Kalau memang parah atau berat ya 2 kali. Iya. Waktu buka dengan sahur. Iya. Mungkin itu. Oke. Dan kita sapa dulu yang sudah bergabung juga ini, Dok, di via live streaming Facebook. Paham Sanani, salam sehat. Ada juga Pak Salma Alma.
Terus juga Ibu Farida Karel dan Ibu Rahmawati Usman, salam sehat dari Tobelo. Malam ngada boy Tobelo. Di Maluku Cefoya. Pulang kampung dulu Ibu. Oke, kita terima penelpon yang mau bergabung. Kalau belum ada yang mau bergabung, Dok, kita break dulu. Anda masih bersama kami 104,2 Poliama Top FM. Paliwaluwa umo wali polia magagadungo hello. Poliama Top FM. Lo balik mai ulangi tim Mahaya bersama Dr. AR Muhammad SPPD Finasim. Kita masih di program Bersua, berbagi sehat untuk semua. Dan tentunya kita masih dibincang-bincang seputar kesehatan. Yang masih ingin ikutan bergabung di line telepon, silahkan 0852 9880 7552 di via seluler dan juga di via WhatsApp. Kita terima untuk penelpon selanjutnya dulu, Dok, yang mau bergabung. Ya. Halo. Halo. Kedua lo line telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari. Ih, siapa ini? Walolo habari, alhamdulillah, amiyatiya pio-pio. Halo. Ih, bohe mau miss call. Jangan yang miss call, yang benar-benar mau berdialog, berbincang-bincang seputar kesehatan bersama Dr. AR Muhammad SPPD Finasim. Toduolo, sekali lagi kita terima di layanan telepon 0852 9880 7552 7553. So tidak ada itu 7553. Sekarang so 7552. Toduolo, halo. Penelpon selanjutnya. Halo. Oke, terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan lagi, Dok. Ini terkait dengan asupan makanan yang kita makan saat berbuka dan juga sahur. Ini kan pasti kita harus tetap 4 sehat 5 sempurna ya, Dok, ya. Ada sayurnya, ada buahnya. Mungkin kalau sebagian kita yang biasa ketika buka, ketika sahur itu lebih dominan dengan nasi, Dok. Bahkan tidak mengkonsumsi buah ataupun sayur karena mungkin mereka berpikir yang bela mau ngaila debo pulangol andulah apalagi mau ngabo itu sayur dan buah. Nah, kira-kira pemahaman seperti ini, Dok, yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, dokter selaku praktisi kesehatan. Ya, jadi memang pemahaman tentang pola atau jenis makanan yang dikonsumsi memang butuh literasi atau apa nama istilahnya sosialisasi dan seterusnya. Jadi memang sebenarnya dari kebiasaan ya, kebiasaan dan niat terutama. Iya. Kalau niat berpuasa semata-mata cuma ingin menahan makan dan minum, pasti saat buka balas dendam. Iya, balas dendam langsung banyak. Kalau niat untuk ibadah dan untuk menjaga kesehatan, lain. Jadi tergantung di niat sebenarnya. Iya. Itu yang saya bilang tadi, jumlah dan jenis makanan sebenarnya malah bisa berlebih. Iya. Iya kan? Dari hari normal dari hari normal. Iya. Coba di. Dan yang paling tahu itu ibu-ibu. Iya. Kenapa? Jumlah pengeluaran jadi lebih besar. Iya. Itu berarti jumlah yang disiapkan, makanan yang disiapkan lebih kan? Iya, lebih. Dari hari biasa. Biasa kalau hari biasa beli ikan masak sudah. Ini harus ada beberapa macam. Jadi dari situ kelihatan bahwa justru apa namanya? Dari sisi
jenis makanannya justru bertambah. Iya. Nah, tergantung ke kita mau balas dendam atau makan seadanya. Iya. Yang didapat tadi hanya itu tadi, di siang hari menahan lapar dan haus. Tubuh kita atau terutama saluran cerna beristirahat 14 jam. Tapi setelah itu dia kerja keras ulang sehingga Sama delo tidak Mas Ina diistirahatkan 3 bulan setelah dia kerja 1 hari saja dia sudah bekerja sampai dengan ratusan ton digiling ini padi 24 jam. Jadi kira-kira kembali lagi ke niat. Niat kita berpuasa kan tujuan macam terutama sudah pasti menjalankan ibadah puasa. Tapi tujuan lain itu harus dimaknai untuk kesehatan, untuk bisa ingin menurunkan berat badan pada saat puasa justru paling tepat. Iya. Cuma itu tadi saya bilang tradisi atau kebiasaan kita di bulan puasa, apalagi kita di Gorontalo ini kan orang bilang kalau tidak penuh itu meja bukan bulan puasa katanya. Jadi harus dibedakan antara bulan puasa dan tidak puasa. Malah terbalik. Oke, Dok, kita terima penelpon dulu, Dok. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Najib di Hutaboho. Pak Najib Hutaboho, Toduolo. Begini Pak Do. Ini mengenai vaksin, tapi hanya sekedar bertanya ini. Silakan Pak Majid di Hutaboho ya. Hutaboho 5. Itu pengalaman di istri saya itu. Ini kan biasanya itu tidak ada itu merasa dingin-dingin. Ya. Kemudian sudah divaksin 1, 2, itu tidak bisa kena hujan, baru kalau setengah malam itu so dingin. Padahal yang sebelum suntik tidak ada. Jadi hanya sekedar itu pertanyaan. Sudah vaksin kedua? Ya. Sudah vaksin keberapa? Sudah baru vaksin 2. 2, belum booster. Kapan terakhir vaksin kedua? In Desember ini. Desember ini. Terakhir vaksin Desember ya? Desember ya? Iya. Oke. Jadi itu Dok, sekedar bertanya ini. Iya, silakan. Oke, bahwa itu Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atis sudah divaksin, justru ada beberapa keluhan yang tidak seperti biasanya. Satu penelpon lagi, kami persilakan di line telepon. Halo. 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 Oke, terima kasih donggohi puasa buat tiap lain telepon. Entah ini jaringan atau tahimah suama itu dulu Dok. Satu pertanyaan dulu untuk satu penanya. Langsung dijawab. Pak Majid ya. Terima kasih Pak Majid. Salam sehat untuk Bapak dan keluarga. Insya Allah semua dalam keadaan sehat termasuk istrinya. Iya. Jadi memang secara umum atau gimana? Kadang-kadang kita mengkambing putihkan vaksin. Bukan kambing hitam, kambing putihkan. Jadi setelah vaksin kemudian ada gejala penyakit itu dihubungkan yang vaksin. Padahal tidak selamanya begitu, atau pada umumnya sebenarnya tidak. Sehingga dibutuhkan pemeriksaan lanjutan. Kalau toh setelah vaksin masih ada reaksi-reaksi yang tidak diinginkan, karena reaksi pasca vaksin itu kan ya paling 1 sampai 1 minggu lah. Kecuali yang berat-berat. Sehubungan dengan keluhan yang berkelanjutan, nah itu butuh pemeriksaan lain atau pemeriksaan lagi. Silakan ke tempat fasilitas kesehatan, harus diidentifikasi ini apa karena efek samping dari vaksin tadi atau memang sakit yang lain. Sebelum vaksin mungkin ada sakit lain ya. Sakit lain sebelum atau setelah itu memang ada penyakit lain. Faktor penyakit lain, sehingga harus
Jangan berharap atau hanya ini karena vaksin, sehingga penyakit itu akhirnya lebih lama, lebih berkembang terus kan, jadi akhirnya terlambat. Sehingga saran saya untuk Pak Majid, silakan ke puskesmas atau rumah sakit untuk periksakan sesuai keluhannya. Misalnya panas-panas atau batuk, boleh ke penyakit dalam. Atau kalau sakit kepala berkelanjutan bisa ke bagian saraf. Atau apalagi sakit menelan dan seterusnya bisa ke bagian THT. Sehingga bisa kan dokter akan tanya vaksinnya kapan, dan seterusnya. Jadi dokter pasti tanya riwayat vaksinasi. Apakah ada hubungan dengan vaksinasi atau memang penyakit yang berdiri sendiri kebetulan timbulnya setelah vaksin. Jadi akan ditelusuri secermat mungkin. Mungkin itu Pak Majid ya. Iya, bisa jadi ya Dok ya. Oke, jadi itu Pak Najib yang ada di Hutaboho. Iya Dok, sambil menantikan lagi yang mau bergabung di line telepon ini, kita lagi ke pertanyaan. Tadi kan untuk puasanya penderita MAH yang disampaikan tadi bermacam-macam. Ini lagi untuk penderita diabetes, ini ada yang masuk di jalur pribadinya saya. Bagaimana Dok? Jadi untuk sama saja diabetes, darah tinggi kan prinsipnya memang ini banyak pertanyaan karena sehubungan dengan konsumsi obatnya toh. Jadi saya sering bilang sama saja, siang jadi malam, malam jadi siang. Artinya obat yang siang diminum malam. Nah, memang yang sedikit berbeda untuk yang suntikan, tapi itu agak ribet, tapi kita ambil saja yang untuk obat-obat minum. Jadi misalnya dia punya dosis obat, biasanya saya sendiri untuk pasien-pasien yang apalagi masuk bulan puasa begini, sedapat mungkin obatnya yang simple. Artinya yang kalau ada yang cukup 1 kali 1 itu diberikan 1 kali 1. Yang susah kan yang 3 harus 3 kali 1. Iya, itu juga Dok. Sehingga diatur sedemikian rupa. Kalau 3 kali 1 saya biasa pada saat buka, mau tidur malam sama sahur. Kalau 1 kali 1 terserah mau buka atau nanti sahur. Tapi jarak dari buka sama mau tidur istirahat malam itu juga kan Dok? Memang kan buka kan jam 6, tidur malam kan jam 10. Kemudian sahur lagi memang agak mepet. Kalau daripada tidak minum sama sekali atau hilang satu dosis. Tapi tidak apa-apa Dok, 4 jam bedanya dari buka ke tidur malam. Begitu. Daripada tidak minum sama sekali atau tidak cukup dosisnya 3 kali 1 jadi 1 kali 1 kan lebih malah tidak efektif. Efektif. Jadi itu kan cuma sementara dalam bulan. Kembali lagi ke diabetes. Makanya saya tetap penyakit apapun sedapat mungkin obat yang konsumsinya cuma 1 hari. Sekarang kan pilihan obat itu banyak. Jadi sedapat mungkin ini maksimal yang 2 kali 1 sehingga sahur dengan buka puasa. Banyak pilihan obat yang kita atau dokter bisa siasati sehingga tidak dari sisi pasien simpel minumnya, kemudian tidak terlewat. Itu yang soal dia minum siang atau malam tidak terlalu banyak pengaruh. Karena yang prinsip pada obat itu kan ketaatan sesuai dosis dan waktunya. Walaupun dosis 2 kali 1 tapi waktunya tidak teratur kan tidak bisa. Jadi dokter harus, saya sendiri sedapat mungkin obat itu saya robah sebelum, misalnya pada hari normal 3 kali 1 saya carikan obat yang 2 kali 1 atau kalau bisa dapat yang 1 kali 1. Sekarang pilihan obat banyak macam. Dosisnya tetap sama. Tapi dosisnya berubah. Berubah dosisnya. Cuma obatnya tetap sama. Tetap sama ya. Ketika masuk ke dalam tubuh sama dengan 3 kali 1. Oke. Dan untuk penderita diabetes ini kan Dok biasanya mudah lapar Dok. Itulah harus harus diakali. Memang saya menghindari kasih obat pada waktu sahur.
Saya lebih bagus kasih obat buka atau malam. Iya. Karena kalau sahur obatnya kan kerja panjang. Iya, panjang 14 jam. Sehingga obat setelah sahur mungkin setelah sudah jam-jam di atas jam 1, jam 2 sudah kelaparan karena gulanya sudah turun. Iya. Nah, biasanya saya siasati pada makan malam, minum obat, sehingga ada lagi kan nanti sahur makan lagi tuh. Iya. Sehingga obat itu tidak terlalu menurunkan secara drastis bila dibandingkan dengan minum pada sahur. Iya. Nah, itu pokoknya ada trik-trik tertentu yang iya, karena memang ada tipe-tipenya ya untuk penyakit-penyakit ini, Dok. Saya menghindari kasih obat pada sahur untuk yang diabetes. Kalau darah tinggi dan yang lain-lain tidak masalah. Khusus diabetes, kalau saya pertimbangan saya sebisa mungkin ya, Dok. Jangan pada sahur. Karena sahur ke buka itu 14 jam. Tidak ada konsumsi yang lain kan. Nah, sebaiknya buka atau makan sebelum siang. tidur. Makan malam. Iya, makan malam ya, setelah tarawih. Ya, setelah. Oke, ini ada pertanyaan juga, Dok. Assalamualaikum, Dok. Saya baringus 1 bulan tidak mau sembuh-sembuh. Sama dengan penyiar. Sama dengan host. Sama dengan saya baru 3 hari. Ini 1 bulan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari siapa? Tidak ada nama. Tanpa nama. Ya. Jadi apalagi beringus begini sudah lebih dari seminggu. Iya. Tentunya ada hal-hal yang perlu dicari tahu. Nah, beringus yang berkepanjangan ini biasanya ada faktor alergi. Iya. Ada faktor alergi, begitu masuk virus atau kuman dia lebih lama. Nah, kalau bisa harus ke dokter. Iya. Karena sudah lebih dari sudah 1 bulan. Karena ke puskesmas dulu yang terdekat. Iya. Nanti kalau tidak ada perubahan bisa minta rujukan kalau ada BPJS ke rumah sakit. Bisa kalau khusus hanya beringus ya bisa ke THT. Kalau disertai beringus, batuk, apalagi ada demam ya sebaiknya ke penyakit dalam dulu. Iya. Oke, jadi periksakan segera, apalagi ini sudah 1 bulan. 1 minggu saja ini sudah was-was, apalagi 1 bulan. Untung bukan di zaman corona masih naik-naiknya. Kalau tidak sama swab sama swab, antigen, lanjut dan lain sebagainya, isolasi lagi. Oke, Dok, tidak terasa sudah di 1 jam. Penghujung waktu. Boleh maaf tahi gabungnya mah yang sudah masuk ini bunyi telepon, boleh maaf karena kita dibatasi waktu ke closing statement, Dok. Silakan. Terima kasih udah banyak berbagi dari pertanyaan ini. Ini kan puasa tinggal setengah perjalanan. Yeah. Jagalah kesehatan, terutama yang punya penyakit bawaan harus lebih rutin periksakan ke dokter sehingga bisa menyelesaikan babak final dan semifinal dan final menuju kemenangan. Oke, itu aja. Oke, terima kasih untuk Dr. Ayer Muhammad SPPD Finasim atas waktunya sudah hadir di Radio Poliama secara langsung di program Bersua, berbagi sehat untuk semua atau bincang-bincang seputar kesehatan. Tentunya yang ingin diskusi kesehatan secara langsung lagi, pemeriksaan secara langsung, Dr. Ayer Muhammad SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam, tentunya bisa berkonsultasi melalui Klinik Utama Mirasati Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan HB Yasin, tentunya dari arah kabupaten ke Kota Gorontalo itu sebelum simpang 4 McD, atau mungkin yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo bisa ke Rumah Sakit MM Dunda Limboto ke bagian interna atau penyakit dalam, ada Dr. Ayer Muhammad SPPD Finasim atau Dr. Ton yang bisa melayani Anda di sana. Dan tentunya untuk program ini, program Bersua, sekali lagi kerjasama Klinik Utama Mirasati Kota Gorontalo, Dr. Ayer Muhammad SPPD Finasim dan juga Radio Poliama.
Timahaya pamit undur diri bersama Tidoku Dr. A.N. Muhammad SPPD Nasim dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.